Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Murtado dari Indramayu. Mohon izin bertanya pada kajian yang ke-166. Di situ dikatakan ya abdu adhirni ala lisanik kama dhohartu ala qalbik. Menampilkan Allah pada sesi lisan atau pada lisan itu kalau dipresentasikan dengan kolbu, dengan menampilkan Allah di pola pikir kita, kira-kira supaya balance itu seperti apa, Bu ya? Artinya zikir ketika kita lisan, hati dengan pikir, kolaborasinya seperti apa? Terima kasih. Ya, ya kolaborasinya adalah ini menjadi kalimat apa? Menjadi pepatah umum. Ya. Jujur hati, jujur mulut. Apa yang kau katakan benar-benar apa yang kau yakini. Ya kan begitu? Ya. Kalau ada perbedaan apa yang kau yakini dan yang kau katakan itu kemunafikan. Iya. Orang nggak cinta ke apa bilangnya aku cinta kamu. Padahal kan ngeret, niatnya ngeret kok. Iya. Jadi memang ada kesulitan juga ya. Ya. Kita mengatakan dengan jujur apa yang kita yakini. Ya. Saya jujur mengatakan dalam percakapan saya sehari-hari dengan manusia itu saya merasakan, tapi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah nih, ini cuma ngaji rasa aja. Saya merasakan orang itu ini jujur banget anaknya, merasakan. Tapi kebanyakan ini omongan nggak ada yang jujur. Iya. Malah sesungguhnya yang lebih banyak orang yang mengatakan jujur apa yang dikatakan hatinya lalu dia katakan dengan mulutnya itu banyak pada pihak perempuan. Orang perempuan itu kalau ngomong itu betul-betul keluar dari hatinya. Tapi kalau laki-laki itu keluar dari pikirannya. Itulah makanya ketika saya bercakap-cakap dengan orang perempuan, saya selalu memposisikan diri saya sebagai pendengar yang budiman. Lebih senang saya sebagai pendengar yang budiman, lebih banyak mendengarkan. Kalau perlu juga saya lihat gerak matanya, umik-umik bibirnya. Iya. Dan ketika dia merasakan diperhatikan, dia lebih bersemangat untuk berbicara kepada saya. Ya, dan itu betul-betul dari hatinya. Nah, maka kita sendiri ketika mengatakan Tuhan, apakah betul yang kau katakan itu Tuhan di dalam hatimu? Ternyata juga tidak. Di hatinya beda, di mulutnya beda. Ternyata dalam perbuatannya juga berbeda lagi. Ternyata yang jadi Tuhan itu bukan Allah tapi uang. Ya buktinya Tuhannya dikorbankan, agamanya dikorbankan, anak dikorbankan untuk mendapatkan uang. Ya berarti kan Tuhannya uang. Betul enggak? Kalau segala-galanya. Kalau Tuhan itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, ibadahku, seremoniku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, itulah Tuhan. Kalau hidupku, matiku untuk uang, berarti Tuhannya siapa? Ya uang lah. Hidupku, matiku untuk seorang perempuan, jadi siapa Tuhannya? Ya, karena seorang perempuan yang cantik jelita, dia berpisah dengan ibunya, berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan agamanya. Betul nggak? Berpisah dengan tanah airnya.
ya tinggal di negeri orang di sana, karena berarti Tuhannya siapa? Jadi apapun yang diistimewakan dalam hidup kita, itulah Tuhan. Ya, tempat meminta, tempat mengadu, tempat segala pengorbanan semuanya hanya untuk Engkau, itulah Tuhan itu. Nah makanya kita menyatakan menampilkan Tuhan mulut kita ini adalah termasuk kita berdakwah kepada sesama. Kita sampaikan keyakinan kita kepada orang lain, tapi tetap tidak memaksa. Tuhanku Allah yang Maha Esa, ya namanya Allah. Allah itu begini-begini, kita ceritakan. Orang percaya silakan. Wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kan begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tampilkan dalam perdebatan kita. Mulut kita mengatakan Allah Tuhanku, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah adalah pemberi rezeki. Kita tampilkan dalam perdebatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhan dengan nasihat yang baik, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu petunjuk Allah. Tetapi aneh saya, ini banyak mubalik yang berceramah dengan garangnya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Islam agama yang benar, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi seluruh umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Kalau mereka mau, kita jamin keselamatan nyawa dan hartanya. Kalau tidak, kita habisin semuanya. Dengan garang, ini fasis, memaksa orang harus, kalau tidak bunuh, fasis kan? Kok nggak malu bilang begitu? Nggak malu kan? Hadisnya ada loh. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan an uqatilan nas untuk memerangi umat manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, diperangi sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, wa yuqimus shalat, dan mau melakukan salat, wa yu'tu zakat, dan mau berzakat, wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau melakukan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dijamin aman harta mereka dan nyawa mereka. Itu paham apa ya memaksakan bangsa-bangsa, fasis kan? Saya tidak menyalahkan Nabi Muhammad, iya kan gitu, dan tidak menyalahkan. Cobalah berpikir, mungkinkah pemikiran semacam itu kau terapkan di dunia modern seperti ini? Paham nggak? Dipaksa. Orang tua sekarang sudah tidak boleh memaksa anaknya sendiri, perempuan, dikawinkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya, betul? Berontak mereka, demo. Ini tahun 74 loh, undang-undang pernikahan tuh. Di demo DPR kita, diinjak-injak mejanya. Kenapa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Tuhan tidak melarang pemaksaan anak perawan dikawinkan dengan, ya Allah ya Rabbi, kalau anak perempuan itu manusia bukan sih? Kita bikin undang-undang untuk melindungi perempuan dari penistaan, dan engkau mendemo kami karena dianggap kafir, karena kami termasuk wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul zalimun wa ulaika humul fasiqun. Maksudnya Tuhanmu mengizinkan gitu. Gimana? Ini saya nggak paham begini ini. Nah itulah makanya kita kembali dari pertanyaan tadi itu. Jadi pada akhirnya kajian-kajian kita ini pada pertanyaan masih kita pahami
bahwa yang dimaksudkan tampilkan aku dengan lisanmu, artinya apa yang kita yakini kita komunikasikan, dikomunikasikan, tetapi menggunakan komunikasi yang produktif, bukan komunikasi yang destruktif. Itu mengajak ibur, mengajak bubar. Ini mengajak negara bisa bubar begini nih. Kalau umat Islam memaksakan semua harus syahadat, kalau nggak dibunuh, bubar negeri ini. Percaya nggak? Percaya nggak? Dan mungkin alam dunia akan musnah semuanya ini. Kalau umat Islam diberi kewenangan, diberi kekuatan, punya nuklir, punya senjata ampuh, lalu memaksakan umat manusia suruh baca syahadat semuanya, bubar nggak dunia nih? Bubar. Nah ini bahwa kita tidak paham pluralitas yang dimaksudkan oleh Allah, nggak paham. Allah bikin dunia ini plural untuk kebahagiaan kita. Yuk kita terima pluralitas sebagai suatu realita. Itu saja persoalannya. Ini realita. Allah bikin orang punya bakat yang berbeda-beda. Supaya saling mencukupi. Kalau kita dikasih bakatnya melukis semua. Yang bikin patung nggak ada. Yang nanam padi nggak ada. Hebat nggak? Enggak. Makanya jadi satu kota Allah bikin orang yang pita suaranya hebat. Nggak semuanya. Ya paling 5-6 orang lah gitu. Kayak Celine Dion, kayak Mariah Carey, kayak Whitney Houston dan sebagainya. Yang lain mandok berkabik dia. Itu bukan ndok berkabik. Ya iya. Nah itu yang melukis, yang bisa masak, yang bisa menjahit. Itu kan keterampilan saja dibikin berbeda-beda. Bahasa dibikin berbeda-beda. Warna kulit dibikin berbeda-beda. Itulah hebatnya Allah. Kitanya tidak bersyukur. Sebagai nikmat kemajemukan adalah kenikmatan luar biasa. Dan kita tidak pernah mensyukurinya. Malah justru kita menganggapnya sebagai musibah. Terima kasih. Ya, demikian Kang Tado yang sudah disampaikan tadi tentang penampilan lewat verbal dan juga hati. Mudah-mudahan penjelasan Buya tadi cukup memberikan jawaban yang komprehensif untuk Kang Tado dan semuanya hadir di sini.